Jangan heran kalau kita melihat anggota DPR kita begitu gagah wangi, cantik, berkilau, begitu kaya raya, begitu makmur, karena tunjangannya yang diterima dari negara begitu luar biasa besar. Dan ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat saat ini yang sedang kembang kempis, yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Di sisi lain mereka melihat bagaimana anggota DPR begitu diberikan kemewahan yang berlipat-lipat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, mohon dengan segala hormat Anda berkenan untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk memberikan semangat kepada kami semua dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, kali ini saya mengkompilasi suara-suara di media sosial yang lagi rame sekarang ini. Yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti jogetan anggota DPR penikmat pajak pada saat sidang tahunan MPR waktu itu. Ini menjadi viral karena di sisi lain rakyat sedang kelaparan, rakyat sedang susah ekonominya. Anggota DPR seolah-olah tanpa empati kepada kesulitan rakyat berjoget ria di sidang yang sakral itu. Kehormatan, kesakralan dari sidang tahunan MPR dan gabungan sidang tahunan antara DPD dan DPR runtuh karena jogetan para anggota DPR. Dan sebetulnya kalau mereka berjoget tidak ada masalah, tapi masalahnya adalah saat ini negara kita sedang susah, ekonomi sedang susah, tapi di sisi lain anggota DPR begitu bright, bling-bling, kinclong, ada yang memakai jam tangan Rolex seharga puluhan miliar gitu ya, ada yang memakai perhiasan yang berlebihan dan berjoget-joget ria. Saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti jogetan anggota DPR dulu. Berikut ini. Nah, setelah kita mengikuti jogetan dari anggota DPR, apakah kita anti ya atau melarang anggota DPR untuk berjoget? Tidak. Yang membuat kita sedih itu, pertama, rakyat sedang susah luar biasa. Yang kedua, kita terbiasa dengan sidang yang penuh dengan formalitas dan sidang yang penuh dengan suasana yang takjim, terhormat, tiba-tiba berubah menjadi jogetan di akhir. Itu bagi saya yang nggak pas lah.
bukan salah atau benar, tapi ini pantas atau tidak pantas di hadapan rakyat. Itu saja. Nah, akhirnya kemarin ada suara-suara yang sangat keras terkait dengan isu kenaikan gaji DPR katanya. Ada yang mengatakan penghasilan anggota DPR 3 juta per hari. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya salah. Nanti akan saya bacakan kepada Anda berapa yang diterima anggota DPR. Terus kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa seorang politisi Partai Golkar mengatakan tidak mudah menjadi politisi jujur di negeri ini. Wow, artinya dia secara tidak langsung mengatakan permisif terhadap tindakan-tindakan politisi yang ini tercermin di anggota DPR untuk melakukan tindakan-tindakan yang koruptif karena sulit untuk menjadi politisi jujur di negeri, kata politisi Partai Golkar. Ini bagi saya bukan narasi yang sehat, bukan narasi yang edukatif, dan bukan narasi yang pantas dikeluarkan oleh seorang anggota dewan, seorang politisi di hadapan rakyat yang sedang megap-megap kelaparan atau memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar sih penerimaan anggota DPR? Ada yang mengatakan gajinya berapa sih? Nah, kalau bicara gaji kecil, saya akan membacakan gaji pokok ketua, wakil ketua, dan anggota DPR. Gaji pokok ketua DPR Rp5.040.000 per bulan. Wakil ketua DPR Rp4.620.000 per bulan. Anggota DPR gaji pokoknya Rp4.200.000 per bulan. Kok rendah sekali? Jangan salah, ini masih gaji pokok. Kalau kita lihat gaji pokok dari ketua DPR RI masih besar gaji OB saya. Tapi yang diterima itu bukan hanya gaji pokok. Saya akan membacakan kepada Anda tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI. Yang pertama, tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan 1 bulan setiap anggota DPR RI mendapatkan tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Ada pertanyaan yang menggoda saya. Negara selama ini sudah menyiapkan rumah dinas anggota DPR sejumlah 575 unit rumah di Kalibata, Jakarta Selatan. Mengapa itu tidak dipakai? Konon katanya biaya renovasinya terlalu besar sehingga mereka sekarang tidak mendapatkan rumah dinas di Kalibata, tapi diganti dengan uang kompensasi 50 juta per bulan per orang. Bayangin 50 juta. Kalau dikompensasi dengan sewa apartemen, itu apartemen yang super mewah. Kalau 50 juta per bulan, berarti setahun mereka mendapatkan uang kompensasi rumah itu adalah 600 juta. Sebesar apa rumah yang dikontrak 600 juta per tahun? Wow, luar biasa sekali, pasti mewah, pasti besar. Gajinya hanya 4.200.000, tapi kompensasi uang perumahan 50 juta per bulan. Apakah hanya itu? Tidak, masih ada yang lain. Ini contohnya. Tunjangan untuk istri atau suami itu 420.000 rupiah. Tunjangan untuk anak 168.000. Kemudian ada lagi uang sidang. Uang sidang, setiap sidang, entah apapun nama sidang, entah itu termasuk RDP atau apapun, mendapatkan 2 juta per setiap sidang. Bayangin, padahal rapat atau sidang itu adalah merupakan tugas yang harus diemban oleh anggota DPR,
tapi tetap mendapatkan kompensasi 2 juta per persidangan. Kemudian ada tunjangan beras. Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa. Ada lagi tunjangan jabatan. Wow. Tunjangan jabatan sebesar 9,7 juta per bulan per anggota. Bayangkan, gaji pokoknya hanya 4,2 juta, tapi tunjangan jabatannya mencapai 9,7 juta. Kemudian ada lagi tunjangan atau subsidi PPh 21 2.699.813 rupiah. Bayangin, PPh saja rakyat dikenakan PPh, tapi dia mendapatkan subsidi dari pemerintah 2,6 juta. Aneh nggak sih? Aneh sekali. Apakah sudah selesai? Belum. Ada lagi tunjangan lain anggota DPR. Tunjangan kehormatan. Bingung saya. Apa yang dinamakan tunjangan kehormatan? Besarnya 5.580.000 rupiah per bulan per orang. Kemudian ada tunjangan komunikasi 15.554.000 rupiah per bulan per anggota. Nah, ada lagi tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 3.750.000 rupiah per bulan per orang. Apakah sudah selesai? Belum. Sudah mendapatkan tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Ada lagi tunjangannya, yaitu tunjangan listrik dan telepon sebesar 7.700.000 rupiah. Aneh nggak sih? Sudah mendapatkan uang kompensasi rumah 50 juta, masih ada tunjangan pembayaran listrik dan telepon 7.700.000. Wow. Kalau di total per bulan itu hampir 100 juta per bulan. Apakah hanya itu? Tidak. Mereka masih mendapatkan dana reses. 1 tahun itu 4 kali dana reses. 1 kali dana reses itu sekitar 250 juta per orang. Ada lagi dana aspirasi sekian ratus juta per orang. Jadi kalau di total ya persis yang pernah dikatakan oleh Krisdayanti beberapa tahun yang lalu. Ya 1 bulan sekitar pendapatan kotor mereka 300 jutaan lah gitu. Itu yang terjadi. Jadi sahabat Indonesia, tidak aneh rasanya kalau rakyat itu berteriak karena anggota DPR yang katanya mewakili rakyat itu mendapatkan kemewahan yang berlipat ganda dari negara. Uangnya dari mana? Dari pajak kita. Karena apa? Pajak dan cukai itu berkontribusi menyumbang 80% lebih dari APBN. Jadi kalau mereka sudah menerima kemewahan begitu besar dari negara, tapi masih mereka korupsi, ya keterlaluan. Greedy, kerakusan itu yang terjadi. Jadi sahabat Indonesia, saya kira wajar kalau rakyat berteriak. Karena apa? Tidak seimbang. Rakyat mengalami ketimpangan. Ini baru anggota DPR. Mungkin saya akan mengulik lagi berapa uang yang diterima oleh para menteri. Para menteri mengatakan, oh gaji saya kecil, cuma 19 juta sekian. Jangan salah. Anggota DPR gajinya cuma 4.200.000, tapi tunjangannya itu puluhan ratusan persen lebih besar dari gaji pokoknya. Saya pikir para pejabat yang lain, menteri, wakil menteri, dirjen sama. Gajinya kecil, tapi tunjangannya itu bertunjang-tunjang.
Dan untuk menunjang kemewahan mereka, rakyat ditunjang-tunjang untuk membayar pajak. Ini yang tidak fair menurut saya. Apalagi ada wakil menteri juga yang merangkap jadi komisaris BUMN. Komisaris BUMN itu gajinya 50% dari direksi. Rata-rata sekitar 50 sampai 100 juta bahkan lebih. Makanya saya setuju kalau tantiem maupun tunjangan-tunjangan komisaris itu dihapuskan. Kenapa? Mereka bekerja cuma sebulan sekali kok rapatnya. Mereka mendapatkan kemewahan begitu besar dari negara. Gaji 100 juta saja per bulan itu sudah cukup besar buat rakyat. Jadi sahabat Indonesia, jangan heran kalau kita melihat anggota DPR kita begitu gagah wangi, cantik, berkilau, begitu kaya raya, begitu makmur, ya karena tunjangannya yang diterima dari negara begitu luar biasa besar. Dan ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat saat ini yang sedang kembang kempis, yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Di sisi lain mereka melihat bagaimana anggota DPR begitu diberikan kemewahan yang berlipat-lipat. Dan saya yakin ini bukan hanya anggota DPR saja. Masih kita bicarakan anggota DPD, masih kita bicarakan menteri, wakil menteri, ketua-ketua lembaga tinggi negara, mungkin eselon 1, eselon 2. Belum lagi gubernur, bupati, wali kota. Mereka gaji saya kecil, iya gajinya kecil. Tapi tunjangan yang mereka terima itu berlipat-lipat. Pejabat negara, selevel menteri, bahkan dirjen ke atas, itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua dipelihara, diberikan masukan oleh negara. Semua sendi kehidupan mereka dipenuhi oleh negara. Pembantu dapat, rumah dapat, tunjangan listrik, tunjangan telepon, dapat semua. Belum lagi tunjangan operasional para menteri, wakil menteri dan sebagainya. Coba pikirkan, masuk akal tidak anggota DPR yang tugasnya berkomunikasi dengan eksekutif, berkomunikasi dengan rakyat, berkomunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, itu tugas pokoknya. Tapi masih juga diberikan tunjangan komunikasi sebesar 15,5 juta per orang per bulan. Untuk apa? Mereka dapat tunjangan perumahan 50 juta, masih diberikan tunjangan telepon dan listrik 7,7 juta. Aneh nggak sih? Ada lagi tunjangan kehormatan. Apa namanya tunjangan kehormatan itu? Apakah kalau mereka ingin terhormat, itu harus diberikan tunjangan dulu? Kehormatan itu dari pikiran, ucapan, dan tindakan mereka. Itulah integritas. Jadi, kalau diberikan tunjangan sebesar apapun, kalau pikiran, ucapan, dan tindakan mereka tidak selaras, jangan harap mereka berintegritas, jangan harap mereka menjadi manusia terhormat. Jadi sahabat Indonesia, ini bukan komplain, saya hanya mengkompilasi suara-suara dari media sosial yang menggebu-gebu mengatakan gaji anggota DPR begitu besar. Saya rinci. Saya ingin memberikan edukasi, tidak semua apa yang mereka tuduhkan itu salah. Ada buktinya mereka mendapatkan sekitar 100 juta per bulan, belum termasuk dana aspirasi, belum termasuk dana reses, masih banyak lagi. Jadi ya inilah Indonesia. Pejabatnya makmur, rakyatnya tersungkur. Itu yang terjadi. Tapi ini menjadi PR kita ke depan agar rakyat makmur, pejabatnya juga makmur. Seperti di negara-negara lain, Singapura, Norwegia, Swedia. Itu negara yang sangat makmur, tapi rakyatnya juga makmur. Itu harapan kita semua. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.